Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani bihaqqi sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ahli qalbi. Hadirin hafizakumullah, sebelum saya meneruskan akan ungkapan hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya minta kepada ibu-ibu yang di belakang untuk sudi dirinya tidak berbicara, menggunakan siwak rokok di saat saya menyampaikan tausiah agama. Tahan dulu rokoknya, nanti kalau saya sudah selesai ceramah kau pasang rokokmu sampai meletup kau punya mulut, insya Allah tidak apa-apa. Kalau sekarang jangan, karena saya membaca maulid Nabi Muhammad, ini ajaran Nabi, jangan kita kotori dengan kita mengisap rokok di tempat yang mulia ini, insya Allah. Hadirin habibakumullah al-muhtaram wal-mukarram, saya punya kakek, saya punya sepuh, yaitu Al-Habib Jenderal Purnawirawan As-Sayyid Salim bin Mahmud Ismika Al-Attas yang hadir bersama kita, yang mudah-mudahan kita hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan berkah dari anak cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada dia? Saya kira tolong mikrofonnya tidak terus ya. Lalu begitu aja. Soalnya suara saya habis banget. Kalau suara saya lagi sehat, tidak perlu ini mikrofon. Mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat yang mulia ini senantiasa kita mendapatkan berkah-berkah anak cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qaidah fikih mengatakan idza ja'al ma batalat tayammum. Apabila datang itu air, maka batal tayamum orang yang bertayamum karena disebabkan tidak ada air. Idza ja'an nas batal qiyas. Kalau ada nas maka tidak butuh itu qiyas. Beras dipakai untuk zakat fitrah bagi masyarakat Indonesia khususnya Mandar, karena tidak ada nas yang mengatakan kau zakat fitrah pakai beras, maka dihiaskan dengan kurma yang ada dengan makan pokok, ya, dihiaskan dengan kurma di tengah.
Tapi kalau ada qiyas dan nas, maka tidak butuh qiyas. Kalau sudah ada nasnya, sudah ditetapkan kalau pagi makan roti, maka tidak boleh makan yang lain. Itu contoh. Maka kesimpulannya, kalau sudah ada guru kita, sepuh kita, penahbab kita, tidak butuh saya ini jauh-jauh datang dari Kalimantan untuk menasihati Anda semuanya. Cukup Habibana Al-Habib Salim Al-Attas yang menjadi penceramah. Ya, sebenarnya satu aja sebenarnya. Ya, tidak perlu dua penceramahnya. Ya, anggap saja saya aksesoris. Pelengkap mesinnya beliau. Saya aksesoris, wahai saudara yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau tidak ada aksesoris, biasanya tidak cantik. Kuda kalau tidak ada aksesorisnya, kurang mantap. Hadirin abidallah, saya tidak mau bertele-tele berceramah yang tidak ada faedahnya bagi saya pribadi. Bagi saya ini orang yang tidak ada ilmu agamanya, tidak ada pengetahuan terhadap syariat Nabi Muhammad, maka saya dipakai buku tujuannya agar kita kembali kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Yang nomor dua, agar kita tidak tidur wahai hadirin di saat kita menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW, dan tidak mengantuk dan tidak bercanda. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya membuka ini kitab yang mulia Maulid Tibai yang dikarang Syekh Abdul Rahman At-Tibai, terlebih dahulu Pak Bu saya sampaikan, kita hidup di muka bumi ini karena disebabkan Nabi Muhammad. Mari, ayo kita semuanya utamakan Nabi Muhammad, nomor satukan Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum, kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman kalian sampai aku yang lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, dari saudara kalian, ibu kalian, semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengadakan acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, kita besar-besarkan itu. Kenapa? Ini Nabi menjadi penyebab adanya kita di alam semesta. Kalau Anda berani mengeluarkan sound system yang besar, yang bagus untuk Isra, untuk orkes dangdut, yang Anda tidak diciptakan karena orkes dangdut, tapi kenapa begitu Anda rayakan Maulid Nabi Muhammad, Anda rayakan itu majelis Nabi Muhammad dengan mikrofon? Ya Allah, saya tidak menyinggung Pak, tapi kita membawa, ayo kita sadar. Di sini mulai camat sampai RT ada semuanya, yang musikan sampai bos undang ada semuanya. Kalau orkes dangdut keluar semua di media. Tapi kalau kita Maulid Nabi Muhammad, la ilaha illallah, ayo kita utamakan Nabi Muhammad. Siapa yang punya sistem, ada ini akan datang nih Habib dan Putera jauh-jauh, akan datang guru kita misalnya penceramah, pendakwah. Sayang kalau ilmunya keluar begitu saja tanpa kita ambil, kita dengar dengan baik. Saya diragu-ragu, suara saya ditangkap dengan baik ini. Kenapa? So, sistemnya meragukan hadirin. Ya, kalau orkes dangdut kita mendengarkannya dengan suara yang lantang, sound sistemnya baik, bagus, persis suaranya. Tapi kenapa untuk Nabi kita Nabi Muhammad kita tidak usahakan sistemnya yang baik? Jangan bikin malu ulama mandal. Ulama kita terdahulu bagaimana memfasilitasi umat Islam untuk mandal agar dakwah Islam sampai kepada masyarakat mandal. Ternyata diteruskan oleh generasi-generasi yang imannya seperti kerutu, begitu dilemas. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan saya orang yang terakhir kali yang ceramah suara saya sampai habis di mandar ini. Jangan lagi ada pendakwah yang suaranya habis gara-gara mikrofonnya tidak bagus. Siap. Saya punya kakek Habib Salim, Masya Allah, beliau sudah tua, kena mikrofon yang kayak gini, aduh. Tapi insya Allah kita hanya mengharap keberkahan. Bapak pernah mendengar ada artis penyanyi dari Jakarta, begitu balik ke Jakarta suaranya serak suaranya. Kenapa serak suaramu? Iya, so sistemnya tidak baik di korban. Pernah dengar? Tidak pernah.
Rata-rata orkes dangdut itu sound systemnya bagus, pelan saja suaranya, wah, sound systemnya yang menyampaikan suara boom, boom, betul. Tapi kalau berceramah, habis suaranya banyak. Salah satunya saya, Pak. Saya bilang sama siapa, orang bapak angkat saya, Bapak Haji, wah, suara saya hilang. Kenapa hilang nih suara? Iya, karena diambil itu sama sound system yang ada di masjid satu-satu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan nanti Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita patungan satu rumah orang 5.000, kalikan berapa masyarakat sini untuk menyewa sound system kalau untuk ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Al-hadithu tsani an Atha' bin Yasar an Ka'b al-Ahbar qala 'allamani abi Tawrata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq. Ini Pak, kitab yang sering kita baca. Ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada pengantin, ada khitanan, kita baca ini kitab. Betul? Ini namanya Maulid Tiba atau Maulid Bersaji dan Nasar. Kita baca isi, apa sih isi Maulid Tiba ini? Apa sih isi Maulid Nasar ini? Hadis yang kedua. Ini hadis diriwayatkan oleh Atha' bin Yasar. Atha' bin Yasar meriwayatkan dari Salama Ka'b al-Ahbar. Atha' bin Yasar meriwayatkan hadis dari Salama Ka'b al-Ahbar. Salama Ka'b al-Ahbar beliau mengatakan, qala 'allamani abi Tawrata illa sifran wahida. Ayahku, kata Salama, mengajarkan aku kitab Taurat dari awal sampai akhir, kupas tuntas. Tidak ada satupun kalimat di dalam kitab Taurat kecuali telah diajarkan oleh Bapak Salama Ka'b al-Ahbar kepada Ka'b al-Ahbar. Dikupas tuntas, dari Mamuju sampai ujung Palman, sikat habis, dijelaskan. Dari awal kitab Taurat sampai akhir kitab Taurat, kupas tuntas. Illa sifran wahida, kecuali satu lembar. Di saat Aba Ka'b al-Ahbar, di saat Aba Ka'b al-Ahbar mengajarkan anaknya yaitu Ka'b al-Ahbar, Ka'b al-Ahbar memandang seakan-akan ada satu lembaran yang di situ seakan-akan bekas disobek. Cuma ini Ka'b al-Ahbar tidak berani menanyakan kepada orang tua, takut orang tuanya marah dengan beliau. Salam. Subhanallah. Ternyata hari demi hari Ka'b al-Ahbar penasaran, seraya mengatakan, wahai Abah, kayaknya saya melihat di dalam kitab Taurat yang kau ajarkan kepadaku, di situ ada satu lembaran yang seakan-akan telah disobek. Apa kata punya Abah? Tidak. Saya tidak pernah merobeknya. Ini untuk kitab Taurat. Subhanallah, atas izin Allah, Ka'b al-Ahbar dulu waktu kecil dia pernah memandang abahnya mengeluarkan satu lembaran dari kitab Taurat dan dimasukkan ke dalam laci. Laci. Sorok-sorokan. Ya, laci. Tahu laci itu? Sorok-sorokan. Laci. Subhanallah. Ada ini yang dimuliakan oleh Allah. Setelah dimasukkan ke dalam sorok-sorokan, mulai dari situlah Ka'b al-Ahbar penasaran, sehingga apa yang terjadi? Fa'idha mata falamma mata abi fatahtuhu fa'idha fihi nabiyyun yakhruju akhir as-zaman. Di saat ayahku meninggal dunia, aku pun bergegas
mendatangi laci yang di situ disimpan satu lembaran kitab Taurat yang tidak diajarkan kepadaku, kata Tusalama bin Ahbar. Penasaran Tusalama. Begitu dahsyatnya kitab Taurat yang diajarkan, lebih penasaran lagi satu lembar ini kenapa kok disembunyikan? Penasaran? Penasaran kita semua. Apa yang terjadi? Begitu meninggal dunia, ini Tusalama bin Ahbar bergegas datang menuju tempat penyimpanan itu satu lembar. Langsung dibuka dan diambil, ternyata sudah berdebu dan dibersihkan. Subhanallah, begitu dibaca, membicarakan apa bunyinya? Fa'idha fatahtuhu fa'idha fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Itu lembaran tertulis tentang pembahasan Nabiyyun yakhruju fi akhir zaman, seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Kata Tusalama bin Ahbar, ternyata ada nabi akhir zaman. Saya kira nabi terakhir adalah Nabi Isa dan Nabi Musa. Ternyata ada nabi akhir zaman. Wah, apa penasaran ini? Apa penasaran? Dibaca terus. Wah, ini kita lanjutkan. Ini isi daripada kitab Taurat. Apa itu? Falamma bada'at mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Teruskan. Ini nabi, dia akan dilahirkan di kota Mekah. Apa penasaran? Wa hijratuhu bil Madinah. Nanti ini nabi hijrahnya ke Madinah. Wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya nanti besar ada di negeri Syam. Subhanallah. Tambah penasaran ini Tusalama, dibaca terus. Ya qusu sya'rahu wa yantaziru ala wasatih. Ini nabi potong rambutnya dan juga kadang menguraikan rambutnya. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Ini nabi menjadi nabi yang paling baik, yang menjadi nabi yang paling sempurna, dan umatnya pun menjadi umat yang paling baik. Luar biasa. Wah, luar biasa dikata siapa? Bin Ahbar. Ini menarik ini. Kenapa ayahku menyimpan satu lembar ini dan tidak mengajarkan kepadaku? Di situ ada iri dengki, kecemburuan sosial kepada nabi akhir zaman, jika tidak mau diberitahu. Sehingga setelah bin Ahbar mengetahui ini isi di dalam kitab Taurat, dia pun keluar rumah dan mengumpulkan para rahib-rahib, pendeta-pendeta dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Mereka kumpul di satu tempat. Kemudian bin Ahbar menyampaikan tentang apa yang ada di dalam satu lembaran yang disembunyikan oleh abahnya tersebut. Wow, subhanallah. Dikaji bahwa yang akan datang nanti nabi akhir zaman, namanya Muhammad, kelahirannya di Makkah, hijrahnya di Madinah, kerajaannya di Syam. Saat itu satu lembaran ini memberi berkah kepada semua orang Yahudi dan Nasrani, karena diadakan seminar ilmiah mengungkap tentang apa? Misteri yang akan terjadi di masa depan, yaitu Nabi Muhammad. Wah, keluar itu kue, pisang, keluar telur, keluar beloda, keluar bolu, keluar semuanya. Jadi mengadakan seminar tentang kajian Nabi yang keluar di akhir zaman. Satu lembar, Nabi belum hadir sudah memberikan makan orang Nasrani dan Yahudi. Terjadi seminar di mana-mana. Akhirnya orang Nasrani, orang Yahudi, mereka menjadi manusia yang sangat tahu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga disebutkan orang Yahudi dan Nasrani itu lebih mengetahui Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Orang Yahudi, mereka lebih mengetahui anaknya, lebih mengetahui Nabi Muhammad daripada anaknya sendiri. Wah, yang mereka seminar-seminar di mana-mana tentang satu lembar yang disobek dari kitab Taurat. Luar biasa ini. Nah, yang akan keluar di akhir zaman. Kami sebutkan, kita lanjutkan isi daripada kitab Taurat tersebut.
Yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syarab, selalu membesarkan Allah dalam segala hal aktivitas kehidupannya. Tidak ada yang lebih diutamakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifatnya umat ataupun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasufuna fil salati kasufufihim fil qital. Ini isi Taurat ini. Sop orang sahabat Nabi, barisan mereka di saat sholat seperti halnya barisan mereka di saat perang. Itu kekuatan kaum muslimin. Itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Belum ada kelahiran Nabi Muhammad, sehingga begitu muncul ini para sahabat, terbukti Yahudi dan Nasrani semuanya mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka orang muslim kalau mereka sholat, sok mereka seperti halnya sok mereka di saat mereka ingin bertempur berperang, rapat barisan. Dan semuanya mereka orang muslim di saat sholat pakai siwak. Itu kekuatan kaum muslim. Sebagai yang kita tahu siwak. Sehingga kekuatan siwak hadirin terbukti pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi di saat ingin bertempur melawan Nasrani Raja Romawi. Subhanallah. Di saat ingin bertempur sudah sampai di sebuah tempat dan Romawi sudah sampai di sebuah tempat, Salahuddin sudah sampai di sebuah tempat dan akan bertempur keesokan harinya. Maka di malam hari Raja Romawi mengirimkan pasukan mata-mata, jasus namanya, untuk memata-matai pasukan kaum muslimin. Datanglah 2 orang dikirim. Begitu sampai di tempat permukiman orang muslim, ini orang Romawi, dia memandang orang muslim dalam keadaan ingin melakukan ibadah sholat isya berjamaah. Dan subhanallah, semua para sahabat dalam keadaan menggunakan semua orang muslim menggunakan siwak. Ini 2 mata jasus ini, dia terheran-heran. Saudaraku, kau lihat kaum muslim mau sholat, kayu dimakan sebenarnya. Kaget ini, kayu dimakan hadirin. Kaget ya Allah, la ilaha illallah. Ini orang muslim makan kayu, sholatnya saja makan kayu, apalagi di luar sholat bisa-bisa besi batu dimakannya. Maka dibilang sama saudara, saudaraku yang dimuliakan, saudaraku, kau ambil berpak kurma. Ya ambil berpak kurma, ya ambil. Kau gini, keras. Itu yang dimakan oleh kaum muslimin bukan berpak kurma, itu kayu lebih keras. Subhanallah. Coba kau angkat tanganmu, diangkat tanganmu. Kau tarik daging, lebih keras daging atau keras kayu? Jauh lebih keras kayu daripada daging kita ini. Bayangkan kalau kaum muslim makan daging kita, bagaimana itu terjadi? Wah, tak bisa, ini bahaya. Kalau gitu aja kita pulang sebelum terlambat, sebelum kita dimakan oleh orang muslim besok. Pulang dia. Wahai Raja Romawi, alangkah indahnya besok kita pulang, malam ini kita pulang. Mundur, jangan kita lawan itu Salahuddin Al-Ayyubi dan kaum muslimin. Kenapa? Saya memandang dengan mata kepala saya sendiri, mereka sholat dalam keadaan makan kayu. Kalau sholatnya saja makan kayu, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana dengan daging kita yang lembut ini dan dalam keadaan tidak sholat, dalam keadaan bertempur, dalam keadaan mereka itu lagi ganas, berdingas. Saya yakin bukan hanya daging kita, tulang kita akan dimakan oleh mereka. Kata Romawi, Raja Romawi, pasukan yang ada di mana semuanya, mundur. Wah, mundur gara-gara siwak. Ayo. Ini sudah diceritakan di dalam lembaran kitab Taurat tentang Nabi Muhammad dan sahabat dan umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Qulubuhum masahibuhum yahmadun Allah Ta'ala ala kulli jiddatin wa raha. Ini masih di dalam kitab Taurat, hadirin. Ini masih dalam kitab Taurat. Apa yang terjadi? Disebutkan di dalam kitab Taurat sifat umat Nabi Muhammad
Mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan mereka berada di dalam genting ataupun mereka berada di dalam kenikmatan. Dapat hadiah, dapat rezeki, dapat uang, dapat rezeki, mereka memuji Allah. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat ikan kakap merah. Alhamdulillah saya ke laut dapat rezeki. Alhamdulillah saya ke kantor dapat duit. Alhamdulillah saya bekerja dapat rezeki dari Allah. Tapi di saat mereka genting pun mereka mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah, mereka selalu juga memuji kepada Allah. Alhamdulillah wa ni'am, segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadaku. Itu sifat mereka para sahabat Nabi Muhammad. Kecuali satu, Pak, kecuali satu, para sahabat tidak bisa memuji kepada Allah dalam satu hal saja. Apa itu? Di saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, apapun musibahnya, apapun bala, mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu, di saat Nabi Muhammad meninggal dunia, tidak ada satu pun keluar daripada mulut para sahabat yang mengatakan Alhamdulillah, tidak ada. Semuanya sedih. Makanya Pak, para sahabat itu dipuji oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu diangkat derajatnya bukan karena mereka itu mau meninggalkan hartanya dari Makkah, mereka tinggalkan untuk hijrah ke Madinah. Para sahabat itu mereka diangkat derajatnya oleh Allah bukan karena mau berperang di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan perang Badar, tidak. Para sahabat dimuliakan oleh Allah bukan karena disebabkan mau ditepas dengan pedang tubuhnya, tidak. Para sahabat mereka diangkat oleh Allah derajatnya karena mereka menjadikan cinta mereka satu hanya untuk Allah dan Nabi Muhammad. Terbukti di saat Rasulullah SAW beliau meninggal, para sahabat semuanya galau menangis, sedih sesedih-sedihnya para sahabat ditinggal Rasulullah, sehingga sahabat Umar bin Khattab saking galaunya, sumpahnya karena ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak percaya kalau Rasulullah mati dan meninggal. Apa dia katakan? Man qala anna Muhammadan qad mat, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku akan tebas kepalanya. Ini sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Utsman, sahabat Bilal bin Rabah. Begitu Rasulullah SAW meninggal, dia berada di atas roteng, dia terpental ke bawah karena tak sanggup mendengarkan Rasulullah SAW meninggal dunia. Luar biasa. Sehingga para sahabat semuanya berkumpul di rumah waktu itu memenuhi memadati Madinatul Munawwarah. Rasulullah dalam keadaan sakit parah dan meninggal. Sahabat Abu Bakar Siddiq pun menaik ke atas mimbar dan mengatakan, ya ayyuhal ashab, wahai para sahabat Nabi kaum muslimin, man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad akan meninggal dunia. Wa man ya'budullah fa inna Allah hayyun baqi. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tak pernah merasakan kematian, Allah Maha kekal. Sedih sesedihnya Pak. Kita ambil contoh satu sahabat Bilal. Satu hari Rasulullah sudah meninggal. Kita lanjut. Kita meninggal. 2 hari Rasulullah SAW meninggal. 1 hari, 2 hari Rasulullah meninggal dunia. Azan sepi, pengajian sepi, di rumah-rumah penuh dengan tangisan sepi, jalan-jalan sepi, pasar sepi. Kenapa? Para sahabat tidak ada hasrat untuk berjual beli di pasar. Para sahabat tidak ada hasrat untuk bekerja di jalanan. Para sahabat tidak mau keluar rumah karena tidak ada lagi yang membuat mereka semangat hidup di muka bumi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sahabat Bilal bin Abi Rabah mendatangi rumah sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Bilal bin Abi Rabah kata, ya Bilal, ya Abu Bakar Siddiq, Khalifatul Rasulullah. Wahai Abu Bakar, Khalifah Rasulullah,
saya akan izin kepada engkau untuk meninggalkan kota Madinah. Rasulullah Abu Bakar sendiri mengatakan, ya Bilal, apakah engkau sudah stres wahai Bilal? Baru saja kita ditinggalkan Rasulullah. Aku tidak punya teman untuk membina kaum muslimin, kau tinggalkan aku wahai Bilal. Mana otakmu wahai Bilal? Bilal terdiam dan tidak bisa berkata-kata sambil meneteskan air mata. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau memandang tubuhku wahai Abu Bakar bagaimana kau memandang dan menilai tubuhku wahai Abu Bakar? Pandang aku wahai Abu Bakar. Dipandang oleh Abu Bakar, matanya cekung, mukanya pucat, kurus seperti tidak makan puluhan hari, matanya seperti tidak tidur puluhan hari. Sehingga apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, ma'asabaka ya Bilal, apa yang menimpa anda wahai Bilal? Mukamu pucat, matamu cekung, badanmu mengurus. Baru 7 hari aku ditinggal Rasulullah SAW wahai Abu Bakar. Semenjak aku ditinggal Rasulullah, aku tidak pernah makan wahai Abu Bakar. Kenapa kau tidak makan? Di saat aku akan makan, aku teringat Nabi Muhammad, sehingga aku tidak bisa memasukkan makanan ke dalam mulutku wahai Abu Bakar. Semenjak aku ditinggal Rasulullah, aku tidak pernah meneguk air minum wahai Abu Bakar. Kenapa kau tidak minum? Karena di saat aku akan minum, aku teringat kekasihku Nabi Muhammad. Wahai Abu Bakar, semenjak ditinggal Rasulullah, aku tidak pernah tidur. Kenapa kau tidak tidur? Karena aku selalu teringat dan teriang-iang bagaimana kewibawaan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, wahai Abu Bakar, aku lama berdiam di Madinah, aku akan mati kukurusan wahai Abu Bakar. Aku tidak sanggup hidup di Madinah. Aku tidak betah dan tidak sanggup tinggal di sini karena pikiranku selalu teringat Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar mengatakan, jangan kau teruskan wahai Bilal ungkapanmu itu, karena akan membuat hancur hatiku, akan teringat kepada Rasulullah. Cepat kau tinggalkan ini Madinah, kau tinggalkan ini kota Madinah, pergi kemana saja yang kau mau. Di saat itu Bilal dengan bingkisan bajunya, dia tinggalkan Madinah, keluar kota Madinah menuju negeri Syam. Subhanallah. Begitu sampai di negeri Syam, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun, Bilal bin Abi Rabah ada di negeri Syam. Setelah 1 tahun, di suatu malam, Bilal bin Abi Rabah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Apa yang diungkapkan oleh Nabi? Ma hadzal jafa ya Bilal, kenapa kau tak pernah ingat lagi denganku wahai Bilal? Kenapa kau tidak pernah berziarah mendatangi kubur kekasihmu wahai Bilal Muhammad Rasulullah? Apakah kau sudah ingin berpisah denganku wahai Bilal? Apakah kau tidak mau lagi bersamaku wahai Bilal? Bilal pun terbangun dari tidurnya dan menangis setangis-tangisnya. Luka yang begitu lama sudah terkena luka kembali baru lagi di negeri Syam. Teringat Bilal, menangis setangis-tangisnya Bilal. Sedih Bilal teringat Rasulullah Muhammad SAW. Keesokan hari pagi-pagi subuh-subuh, Bilal bin Abi Rabah tidak panjang lebar, langsung disiapkan kudanya, ambil bajunya, langsung berangkat menuju Madinatul Munawwarah dari negeri Syam. Di perjalanan tetesan air mata Bilal mengalir dan terus mengalir. Kenapa? Karena sedih ditegur oleh Rasulullah. Apakah engkau tidak ingat denganku wahai Bilal? Terus menangis sampai di pintu gerbang selamat datang kota Madinah, Madinatul Rasul SAW. Bilal memandang itu gapura ataupun pintu gerbang, tak sanggup Bilal memandang itu selamat datang kota Madinah. Terlempar badan Bilal bin Abi Rabah dari kudanya, bahkan kudanya pun terperosok, kudanya pun tak sanggup untuk masuk kota Madinah. Bilal bin Abi Rabah, sahabat yang kuat, tapi lumpuh tangannya, kakinya,
tak bisa berjalan masuk ke dalam kota Madinah. Kenapa? Saking rindunya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Bilal, terdampar di tepi jalan di depan gapura Madinatul Munawwarah, sehingga ada para sahabat waktu itu berjalan dan memandang, "Anta ya Bilal? Apakah ini engkau wahai Bilal?" "Iya, ini aku ya sahabat, ini aku wahai temanku sahabat." La ilaha illallah. Meneteskan air mata ini temannya karena tidak lama tidak pandang Bilal. Kemudian dipeluk Bilal dan mengatakan, "Bilal, wahai sahabatku, kakiku tak berdaya, tanganku tak berdaya. Aku akan menjenguk, aku akan berziarah kepada kekasihmu Muhammad. Kau bawa aku wahai sahabatku menuju kepada kekasihmu Nabi Muhammad." Ini sahabat mengangkat Bilal bin Abi Rabah, dinaikkan ke atas, dituntun terbata-bata menuju makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di depan makam Nabi Muhammad, terjatuh Bilal, terjatuh di depan makam Nabi Muhammad. Bagaimana Bilal datang ke makam Nabi Muhammad, menggesok, wahai saudaraku, melangkah ke atas perangkap, tangan tak kuat, kaki pun tak kuat, melangkah menghadap Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai di depan makam Nabi Muhammad, dipeluk oleh beliau sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, sedih-sedih-sedihnya, tangisan derajat begitu luar biasa. Teringat kenangan-kenangan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Maka terdengarlah waktu itu berita bahwa sahabat Bilal datang ke Madinatul Munawwarah. Terdengar oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di saat itu Abu Bakar pun menjenguk Bilal bin Abi Rabah di makam Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di makam, sampai di makam, maka Abu Bakar As-Siddiq datang menjenguk Bilal bin Abi Rabah. "Ahlan wa sahlan ya Bilal, telah lama kau meninggalkan negeri ini wahai Bilal." Wah, berpelukan yang begitu luar biasa, tepukan tetesan derayan air mata yang begitu dahsyat yang dialami kedua Abu Bakar dan Bilal. Datang sahabat Umar, datang sahabat Utsman, saling berpelukan. Sehingga Abu Bakar Siddiq pun mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, atuhibbu an tu'adzim lana kama azanta li nabiyina Muhammad?" Wahai Bilal, apakah engkau mau azan untuk kami wahai Bilal sebagaimana engkau azan untuk Nabi kita Nabi Muhammad? Apa jawaban Bilal bin Abi Rabah? "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bukannya aku tidak mau mengiyakan permintaanmu, tapi selama aku di negeri Syam, aku tak pernah melantunkan kalimat azan karena aku tak mampu melantunkan azan karena aku selalu teringat Nabi Muhammad SAW." Berkata Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, "Ya Bilal, atuhibbu an tu'azzir lana kama azzanta li nabiyyina Muhammad?" Wahai Bilal, maukah engkau Bilal, engkau azan untuk kami sebagaimana engkau azan untuk Nabi kita Nabi Muhammad? Lagi-lagi Bilal mengatakan, "Ya Utsman, bukan aku tidak mau mengindahkan, tidak mau mengiyakan permintaan engkau dan Abu Bakar. Aku semenjak aku ada di negeri Syam, tak pernah aku melantunkan kalimatul azan, karena saat aku akan melantunkan azan, aku akan pingsan wahai Utsman. Aku tak sanggup mengingat Rasulullah Muhammad SAW." Tidak lama berbincang-bincang, ada dua anak kecil hadirin, dua anak kecil yang imut, Sayyidah Sababil Ahli Jannah, pemimpin pemuda ahli surga, Sayyidina Hasan dan Husain, sibtu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ibunya dua anak ini
Datang Bilal, Masya Allah, berdua datang mendekati Bilal. Bilal, aku rindu denganmu wahai Bilal. Ya Bilal, aturidu an tu'adzin lana kama adzanta li jaddina Muhammad. Wahai Bilal, apakah engkau mau wahai Bilal azan untuk kami berdua, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sebagaimana engkau azan untuk datuk kami, kakek kami Nabi Muhammad wahai Bilal? Spontanitas menetes air mata Bilal dan mengatakan dengan Abu Bakar dan Utsman menoleh sahabat Bilal, ya Abu Bakar, wa ya Umar, wa ya Utsman, kalau dua anak ini yang meminta aku untuk azan, aku tidak bisa menolaknya wahai Abu Bakar. Kenapa aku tidak bisa menolaknya? Dengan muka apa aku akan menghadap Rasulullah? Dengan muka apa aku akan menghadap Nabi Muhammad? Di saat aku ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa engkau tidak mengiyakan permintaan cucuku di saat cucuku meminta kepada engkau wahai Bilal? Apa jawabanku wahai Abu Bakar di depan Rasulullah? Aku membuat kecewa cucunya wahai Abu Bakar. Sedih Abu Bakar, sedih sahabat Utsman, sahabat Umar. Sahabat Bilal pun melantunkan azan. Di saat ingin melantunkan azan, sahabat cucu Sayyidina Husain pun beliau mengatakan, Bilal, jangan kau azan di sini wahai Bilal. Kau naik ke menara itu masjid Bilal, sebagaimana kau azan untuk kami, seperti itu kau lantunkan untuk kami wahai Bilal, agar semua kami mendengarkan suara wahai Bilal. Ini Sayyidina Husain yang mengatakan. Bergegas Sayyidina Bilal naik ke atas menara masjid Nabawi, kemudian melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Semua masyarakat negeri Madinatul Munawwarah semuanya begitu mendengarkan lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka terdiam semuanya, terpaku. Yang lagi di kantor tidak lagi bekerja di kantor, diam. Yang lagi mencampur berdiam dan dicampur dia. Yang lagi di sawah berdiam, semuanya diam. Asyhadu an la ilaha illallah, dilantunkan asyhadu an la ilaha illallah. Mereka semuanya menangis, semuanya tangis yang begitu luar biasa. Mereka bertanya-tanya, mereka tahu ini adalah suara azan, yang dimana azan ini hanya muncul pada zaman Rasulullah. Sehingga mereka sering bertanya kepada saudara-saudara, kepada sahabat yang lain, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah kembali diutus di alam semesta ini? Mereka sering bertanya, karena mereka tahu ini azan hanya ada pada zaman Nabi Muhammad. Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah kembali diutus ke alam semesta ini? Subhanallah. Dilanjutkan azannya, wa asyhadu an la ilaha illallah. Semua yang ada di kantor ditinggalkan kantornya menuju masjid. Yang ada di ladang tinggalkan ladangnya menuju ke masjid. Yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang ada di hutan, semua yang mereka tinggalkan pekerjaan mereka, mereka semuanya kumpul di Masjid Nabawi karena mereka meyakini ada Muhammad di dalam Masjid Nabawi. Allah utuskan kembali ke muka bumi. Begitu mereka sampai ke Masjid Nabawi, mereka tak memandang rupa Nabi Muhammad. Mereka pun menangis begitu luar biasa karena sedih teringat Nabi Muhammad SAW. Bilal pun melantunkan azannya kembali, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terlempar Bilal bin Abi Rabah dari menara, tak sanggup melanjutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teringat Nabi Muhammad, pingsan Bilal bin Abi Rabah. Sebentar disebutkan dalam sebuah sejarah, tidak pernah terjadi tangisan yang melanda satu kota kecuali pada zaman Bilal bin Abi Rabah datang dari negeri Syam ziarah ke Madinah dan diminta oleh cucu Nabi Muhammad Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain untuk melantunkan kalimatul azan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti inilah para sahabat, bagaimana mereka menjalani kehidupan semuanya hanya untuk Nabi Muhammad, karena mereka tahu tidak ada yang membuat sukses dunia sampai akhirat kecuali Nabi
bagaimana Pak pribadi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan seperti yang ada di dalam pikiran kita. Beliau hidup dalam kemewahan. Tidak. Jangan Anda pikirkan putri Nabi Muhammad Aisyah hidup di Mekah, mewah, mempunyai Alphard, mempunyai helikopter, rumahnya bertingkat-tingkat, makanannya enak, karena dia adalah putri mahkota Nabi Muhammad SAW. Tidak hadir. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke rumah putrinya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Gedor pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil bab? Siapa yang ada di pintu? Ana Muhammad abuki ya Fatimah. Aku Muhammad ayahmu Fatimah. Diulang kembali. Man fil bab? Siapa yang ada di luar? Ana abuki Muhammad Rasulullah ya Fatimah. Aku ayahmu wahai Fatimah. Cepat buka pintunya wahai Fatimah. Kembali ditanyakan wahai saudaraku, man fil bab? 3 kali diulang, siapa yang ada di luar? Ana Muhammad abuki ya Fatimah. Aku Muhammad ayahmu wahai Fatimah. Begitu sudah 3 kali, Fatimah pun membukakan pintunya. Masuklah Rasulullah. Dengan heran Nabi Muhammad menanyakan putrinya Fatimah, wahai Fatimah, kenapa kau tidak yakin kalau Allah adalah ayahmu? Kenapa kau lama membukakan pintu? Bukankah aku adalah mahrammu? Bukankah aku ayahmu wahai Fatimah? Fatimah mengatakan, wahai Allahku tercinta Muhammad Rasulullah, ala tandur ma fi jismi, tidak kau melihat apa yang ada dalam tubuhku? Ya Fatimah, lima talbasi. Wahai Fatimah, kenapa kau menggunakan baju tidak sempurna? Wahai binti Fatimah, separuh tubuhmu tidak tertutup tidak tertutup auratmu wahai Fatimah. Wahai ayahku Rasulullah, aku hanya mempunyai baju satu, separuhnya digunakan suamiku Ali bin Abi Thalib mencari rezeki, dan separuhnya aku pakai wahai ayahku. Subhanallah, inilah sosok Fatimah Az-Zahra yang mempunyai seorang putri mahkota Nabi Muhammad yang dijamin surga oleh Allah, tapi mempunyai baju satu wahai hadirin. Baju yang satu ini suatu ketika Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk memanggil Fatimah Az-Zahra untuk menemui ayahnya Nabi Muhammad. Dipanggillah Fatimah. Begitu Fatimah akan sampai ke hadapan ayahnya, Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, kau tundukkan kepalamu, karena wanita pemimpin surga akan menghadapku, kata Nabi Muhammad. Berjalan Fatimah Az-Zahra, maka ada sahabat dari pegunungan yang dia penasaran dengan cucu dengan putri Rasulullah. Semegah bagaimanakah putri Nabi? Semewah apakah penampilan putri Nabi? Sehingga begitu dia intip ini pakaian yang dipakai oleh Fatimah Az-Zahra, ternyata di dalam tubuh di pakaian Fatimah Az-Zahra terdapat 18 tempelan baju yang berjahit-jahit. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, 18 tempelan baju yang menjahit di dalam gamis Fatimah Az-Zahra. Inilah putri Nabi Muhammad SAW. Sudahkah kita mencinta putri Nabi Muhammad? Wahai ibu, kau masih terlena dengan emas yang ada di tanganmu. Tahukah engkau, kami punya nenek moyang Fatimah Az-Zahra, putri Nabi kita semuanya, tidak pernah melekat emas di tangannya walaupun 1 gram. Kau masih membanggakan abayamu yang ratusan ribu jutaan rupiah. Tahukah engkau, wanita panutan kita semua, bajunya menempel 18 tempelan jahitan, bajunya sangat melarat sekali. Wahai saudaraku, sadarkah anda wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di saat Fatimah bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, terasa keras itu tangan. Wahai putriku tercinta Fatimah Az-Zahra, engkau putri kesayanganku, sehingga ulama mengatakan Ummu Abiha,
Fatimah adalah ibu daripada ayahnya, seorang anak yang merawat abahnya Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah menanyakan, kenapa tanganmu keras nak? Kenapa tanganmu kasar nak? Apa yang kau lakukan nak? Fatimah menjawab, wahai ayahku tercinta, dengan tangan inilah aku menempuh hidupku, dengan tangan inilah aku mencari nafkah, dengan tangan inilah aku menempuh gandum. Separuh tanganku menggendong Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, separuh tanganku untuk menempuh gandum yang ada di rumahku, wahai abahku. Subhanallah, seorang putri Nabi Muhammad tak pernah meminta kepada ayah, kau simpan di rumahku pembantu agar merawat anaknya ke bisnis, dan tidak pernah berada di dalam rumah Fatimah Az-Zahra ada seorang pembantu yang merawat akan pernik rumah tangga Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Inilah kehidupan Nabi Muhammad, rumah tangga Nabi Muhammad. Jangan anda berpikir Nabi Muhammad hidup dalam kemewahan dunia, mewah semewah-mewahnya, tidak. Sehingga suatu ketika Nabi Muhammad berjalan dengan Umar bin Khattab, sampai di sebuah jalan Nabi Muhammad kelelahan dan beliau pun tertidur di atas pelepah kurma. Di saat beliau bangun, di belakang beliau pun terlecak bekas daripada pelepah kurma. Menangis Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau makhluk yang paling mulia, engkau makhluk yang paling sempurna, surga diciptakan karena engkau ya Rasulullah, tapi kau tidur di atas pelepah kurma, membekas pelepah kurma di dalam tubuhmu wahai Rasulullah. Mereka Raja Romawi dihidup dan tidur di atas spring bednya yang begitu empuk ya Rasulullah, kau lebih pantas dari dia ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, biarkan dia wahai Umar, aku begini karena umatku, aku seperti ini karena aku tidak ridha, wahai bin ummati finnar. Aku seperti ini wahai Umar, aku tak mau satu daripada umatku berada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarkah kita wahai saudara yang dimuliakan oleh Allah akan bagaimana perjuangan dan percontohan Nabi Muhammad SAW? Fama fil bariyati bahmud illa wa huwa mutalakkan an zainil wujud. Tidak ada satu perangai, tidak ada satu akhlak, tidak ada satu budi pekerti melainkan Nabi Muhammad manusia yang paling baik yang dalam memberikan contoh dalam kehidupan kita semua. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa thuluthun ya'tuna bi dhunubihim wa khatayahum fayaghfaru lahum wa thuluthun ya'tuna bi dhunubihim wa khatayahum idhan. Berkat Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat itu disebutkan, maka hadirin, rugi anda yang hidupnya di saat dibacakan maulid Nabi Muhammad anda tidur, anda jauh dari khusyuk, anda jauh dari tadabbur untuk meresapi bagaimana perjalanan Nabi Muhammad di dalam kitab maulid tiba ini. Sehingga disebutkan hadiah bagi mereka yang menjadi umat Nabi Muhammad. Dengan inilah seorang Rasul, seorang Nabi, Isa alaihissalam, bahkan beliau adalah ulul azmi, meminta kepada Allah untuk menjadi umat Rasulullah. Adapun umat Rasulullah terbagi menjadi 3 golongan. Sepertiga daripada umat Rasulullah, mereka semuanya masuk ke dalam surga tanpa dipisah oleh Allah karena berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan sepertiga daripada umat Nabi Muhammad yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Wa thuluthu ya'tuna bi dhunubihim wa khatayahum fayaghfar lahum. Sepertiganya lagi
datang menghadap Allah dengan membawa dosa dan kesalahan. Tapi Allah maafkan, Allah ampunkan dosanya, dan Allah masukkan ke dalam surga. Yang nomor 3, وَثُلُثٌ يَأْتُونَ بِذُنُوبٍ وَخَطَايَاهُمْ إِلَى. Sepertiganya lagi datang menghadap Allah dengan membawa dosa, membawa kesalahan, membawa dosa judi, dosa minum khamr, dosa zina, dosa riba, dosa berdusta, dosa macam-macam dosa. Tapi Allah mengatakan kepada malaikat, fayaqulullahu ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum fayaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh dhunubi ka'amsalil jibal. Kata Allah, wahai malaikatku, pergilah engkau timbang amal orang yang berbuat dosa, yang dosanya seperti gunung itu, umat Rasulullah. Maka setelah ditimbang, malaikat pun mengatakan, ya Allah, kami mendapatkan mereka sudah mubazir ya Allah, mereka kufur dalam nikmat-Mu ya Allah, mereka bermaksiat, dosa mereka seperti gunung ya Allah. Subhanallah, dosa mereka seperti tumpukan gunung ya Allah. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ya Allah, mereka ini bersahadat bahwa saja tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Engkau ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhul jannata bi rahmati. Kalau gitu wahai malaikatku, aku tidak menjadikan orang yang bersahadat kepadaku seperti orang yang kafir yang tidak mau bersahadat kepadaku. Kalau gitu tetap kau masukkan dia ke dalam surgaku karena sebab rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah singkat daripada perjalanan umat Rasulullah yang diberi hadiah oleh Allah. Satu, masukkan surga cuma-cuma, tidak ada hisab. Bawa dosa tapi diampunkan, masuk surga. Dosanya seperti gunung, bermaksiat kepada Allah tapi diampunkan, rahmat Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama tingkatkan cinta kita, mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, banggakan Nabi, senangkan hati Nabi Muhammad. InsyaAllah kita akan sukses dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia-manusia yang sukses dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad bangga dengan kita, Nabi Muhammad menanti kita di surganya, kita didambakan oleh Nabi Muhammad sehingga menjadi umat yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Tidak meninggal kecuali kita meninggal dalam keadaan cinta kepada Nabi, mengidolakan Nabi, bersama Nabi di surga Allah, minum air telaga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sengaja kami langsung menyampaikan materi pembahasan, tidak langsung kami menyampaikan penghormatan agar tidak bertele-tele. Tapi sebelum saya tutup ceramah saya pada pagi menjelang siang ini, maka saya akan ucapkan terima kasih kepada sebesar-besarnya kepada panitia yang sudi kiranya mengundang saya untuk berbicara di hadapan anda semuanya. Mudah-mudahan panitia semuanya diberikan berkah oleh Allah, berkah Nabi Muhammad, kelancaran rezekinya dunia sampai akhirat. Tidak luput yang kami ucapkan terima kasih kepada imam masjid, kepada pengurus masjid ini dan segenap tokoh masyarakat yang ada di sini, kepada camat Kimboro yang juga ikut partisipasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad. Terima kasih juga kepada Ustaz Asbi yang mengundang saya, yang mendatangkan saya dari Kalimantan bersama Ketua Pembina Forum Komunikasi Remaja Masjid Indonesia untuk Dewan Wilayah
Kali Sultan, Sulawesi Barat, Bapak Haji dan Pak Majid, dan beserta semua yang ada andil di Maulid Nabi Muhammad SAW, terutama mobil khusus kepada saya punya kakek, saya punya nenek Habibana Al-Habib Jenderal Purnawirawan Salim bin Mahmud Ismingga Al-Aqtas, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat berkat beliau kepada kita semuanya. Kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Hadirin dimuliakan Allah, pesan terakhir hadirin, jadilah kita seperti Bilal bin Abi Rabah, tidak di saat diminta oleh anak cucu Rasulullah SAW. Kita di hadapan kita, di kampung kita, di negeri kita, di daerah kita ini, Polman khususnya, ada cucu Rasulullah, Habibana Salim Al-Aqtas beserta para habaib. Jangan kau kecewakan mereka para habaib, karena saat kau mengecewakan para habaib, kau mengecewakan datuknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beliau bersabda, Fatimah bid'atun minni, yubghiduha ma yubghiduni, yubghiduni ma yubghiduha, yasurruni ma yasurruha. Fatimah itu dan anak cucu keturunannya adalah darah dagingku, kata Rasulullah. Siapa yang membuatnya benci, aku akan marah. Siapa yang membuatnya senang, aku akan juga senang. InsyaAllah dengan kita semua yang menyenangkan hati. Saya punya kakek Habib Salim Al-Aqtas, mudah-mudahan datuknya Nabi Muhammad bangga dengan kita. Amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan Bapak Al-Habib Ishaq, dan kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Habib Majid Purnawirawan Salim Ismingga, dan kepada Bapak kami persilakan dengan hormat.